Halo semua, setelah sekian lama, pada kesempatan kali ini akhirnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada episode sebelumnya, Sekte Matahari Ekstrim melakukan penyerangan terhadap Aula Hati Suci. Bahkan mereka juga sampai membawa dua penatua meskipun pada akhirnya mereka mati di tangan Shinyu. Sehingga dengan kematian mereka juga, Aula Hati Suci berhasil memenangkan perang dan merebut Sekte Matahari Ekstrim. Setelah menyerahkan semua permasalahan Aula Hati Suci serta Sekte Matahari Ekstrim pada yang lainnya, Shinju segera pergi karena bagaimanapun juga masalahnya belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, tujuan Shinju selanjutnya adalah Sekte Gadis Giok, yang mana Shinju sendiri bisa bertemu dengan rombongan mereka di sebuah pegunungan dan pastinya pertarungan tak bisa dihindari. Namun dari semua itu, Shinju juga mengalami sebuah pertemuan dengan seorang pria bernama Shen Shang yang identitasnya ternyata pangeran ke-9 dari dinasti Tianhe. Dia yang tertarik dengan Shinju pada akhirnya mencoba menjalin sebuah pertemanan sampai-sampai dia mau ikut menuju ke Sekte Gadis Giok. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, jika kalian lupa alur ceritanya dan ingin menonton kembali episode-episode sebelumnya, link playlistnya ada di deskripsi video atau di kolom komentar. Di Sekte Gadis Giok, seorang wanita tua yang tak lain adalah Penatua Agung Sekte terlihat benar-benar sangat marah. Mendengar keributan itu, seorang gadis kecil lantas masuk lalu bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ibu dan anak Bai Xuan keduanya telah mati, jawab singkat Penatua Agung. Meski begitu, gadis tersebut terlihat sama sekali tak terkejut dan hanya berkata bahwa tampaknya Sekte Gadis Giok mereka sepenuhnya telah kalah. Setelah itu obrolan mereka berdua terus berlanjut dengan Penatua Agung yang masih diliputi dengan amarah, dan pastinya topik pembicaraan mereka berpusat pada keadaan saat ini, khususnya Shinju yang sedang menuju ke sekte mereka seorang diri. Tiba-tiba gadis tersebut meminta sesuatu. Tahu apa maksudnya? Merasa bahwa saat ini dia sudah tidak memiliki tanggungan terhadap Sekte Gadis Giok yang akan segera bubar, Penatua Agung lantas menerima permintaannya yang ternyata izin untuk memasuki Great Wilderness. Sekarang setelah aku melepaskan kekhawatiran sekte ini, secara alami aku akan memenuhi janjiku padamu. Cepatlah bersiap-siap, ayo berangkat hari ini. Aku akan membawamu ke Great Wilderness, ucap Penatua Agung. Beberapa saat kemudian akhirnya Shinju sampai di Sekte Gadis Giok, namun sayangnya sudah tidak ada seorang pun di tempat itu. Melihat situasinya, Shen Shang lantas berkata bahwa tampaknya Sekte Gadis Giok benar-benar sudah menyerah, yang mana hal itu semakin membuat Shinju bertambah kesal. Apalagi dari laporan bawahan Shen Shang, selain orang-orangnya, semua harta surga dan bumi juga telah dibawa pergi. Dengan segera Shinju menggunakan kekuatan Queen Niu untuk melacak jejak-jejak yang tersisa. Dan tak butuh lama, akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang hanya bisa membuat Shen Shang dan bawahannya semakin penasaran. Tanpa berbasa-basi lagi, Shinju mulai bergerak memimpin jalan. Namun satu hal yang pasti, Shinju sendiri ingat, berdasarkan ingatan di kehidupan masa lalunya, jauh di bawah gerbang Sekte Gadis Giok terdapat makam kuno kaisar yang terkubur di dalamnya. Bahkan ada juga harta surgawi yang sangat bagus di dalam makam tersebut. Oleh karena itu, sebelumnya Shinju mencoba memastikannya menggunakan kekuatan Queen Niu, dan memanglah masih ada di tempat itu. Dipimpin oleh Shinju, mereka tiba di sebuah sumur tua. Karena penasaran, Shen Shang lantas bertanya mengapa Shinju terlihat seperti sangat hafal dengan Sekte Gadis Giok, karena seharusnya itu baru pertama kali mereka datang ke tempat itu.
Tanpa berusaha menjawabnya, dengan tatapan seriusnya Shinju malah bertanya balik apakah Shenshang berani mengikuti dirinya, yang langsung dijawab iya. Bahkan tatapan Shenshang terlihat seperti orang yang benar-benar sangat penasaran. Setelah meyakinkan bawahannya bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja, tanpa berbasa-basi lagi mereka melompat masuk ke dalam sumur, dan entah mengapa mereka tiba-tiba mendarat di sebuah tempat seperti gua yang pastinya hanya bisa membuat Shenshang semakin terkejut karena ternyata sekte gadis giok mempunyai rahasia seperti itu. Adapun bawahan atau pelayan Shenshang, daripada terkejut, dia lebih terheran-heran pada tempat tersebut karena dirinya sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi aura dan bahkan dia juga tidak bisa menembusnya. "Saudara Shen, bolehkah aku meminjam pola abadi?" tanya Shinju, yang mana dengan tingkat kepercayaannya saat ini, tanpa rasa curiga sedikit pun, Shenshang langsung menyerahkannya. Adapun pola abadi yang dimaksud, kemungkinan besar itu merupakan pola yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan atau bahkan pola yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Setelah menerimanya, Shinju segera meletakkan pola abadi tepat di dinding batu di depan mereka. Menggunakan pola abadi tingkat ke-7 itu, secara perlahan dinding batu di depan mulai bergetar sebelum akhirnya sebuah pintu rahasia terbuka. "Ikuti aku," ucap singkat Shinju. Begitu masuk, interior di dalam benar-benar tak seperti di dalam sebuah gua dan lebih mirip seperti berada di sebuah ruangan dengan dua patung batu besar yang terlihat sedang menjaga sesuatu. Mencoba menebak, Shenshang lantas bertanya, apakah mungkin itu adalah peti mati seorang kaisar kuno, yang langsung dijawab bahwa tebakannya benar, sebab di dalam peti mati benar-benar ada seorang penguasa kuno, terlebih lagi seorang penguasa dengan aura seorang kaisar sejati. Mendengar itu pastinya hanya bisa membuat keduanya terkejut sampai-sampai sang pelayan sendiri sedikit meragukannya. "Apakah itu benar atau tidak, kau akan mengetahuinya segera," jawab singkat Shinju. Dilanjutkan dengan dia yang mulai mencoba membuka peti matinya. Namun tiba-tiba kedua patung di samping peti bereaksi dengan sosok mereka yang benar-benar seperti makhluk hidup, seolah-olah bentuk batu sebelumnya hanyalah sebuah cangkang. Berbeda dengan Shenshang yang mulai panik, di sisi lain Shinju masih saja bersikap santai karena bagaimanapun juga pastinya dia sudah menduga hal itu akan terjadi. Yang luar biasanya, hanya dengan menerima tatapan tajam Shinju, kedua binatang penjaga langsung gemetar ketakutan, sehingga tanpa memperdulikan itu semua, Shinju segera membuka petinya yang mana di dalamnya ada sebuah pedang, satu butir batu giok, dan satu gulungan. Tiba-tiba Shinju memberikan gulungan dan juga batu giok pada Shenshang, yang pastinya hanya bisa membuat Shenshang terkejut karena benda-benda itu adalah warisan keberuntungan kaisar. Akan tetapi seolah-olah tak ada harganya, Shinju sama sekali tidak peduli karena yang dia inginkan hanya pedangnya yang termasuk senjata tingkat peri, sehingga dia berharap Shenshang tidak menginginkannya juga. "Tentu saja saudara Shin, kau adalah orang yang menemukan tempat ini, jadi itu harus menjadi milikmu. Aku sama sekali tidak keberatan," ucap Shenshang. Tiba-tiba gulungan di tangan Shenshang mulai memancarkan aura keemasan sebelum akhirnya keluarlah sebuah sosok dari gulungan yang mengaku sebagai kaisar manusia, yang keluar karena tubuh Shenshang dikatakan membawa aura kaisar. "Aku adalah kaisar manusia Wei Yi. Junior, apakah kau yang mewarisi warisanku?" ucap sosok tersebut. Menanggapi itu, dengan penuh sopan santun, Shenshang segera memberikan salam dan tak lupa dia juga memperkenalkan dirinya yang seorang pangeran ke-9 dari dinasti Tianhe.
Tak henti-hentinya Wei Yi terus memuji Shen Shang yang benar-benar memiliki aura kekaisaran yang sangat kuat. Bahkan katanya seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura ungu yang menandakan bahwa nasibnya sangatlah baik. Oleh karena itu dia menegaskan bahwa Shen Shang berhak menjadi ahli warisnya. Meski begitu, Wei Yi sedikit bersimpati karena tampaknya meskipun dikatakan nasibnya sangatlah baik, Shen Shang masih akan menghadapi musuh besar dalam takdir yang akan membawanya pada akhir yang fatal. Baru saja mengatakan itu, tiba-tiba Wei Yi bisa merasakan ada sesuatu di belakangnya dan ketika berbalik sosok Xinyu yang terlihat. Namun entah mengapa setelah melihat Xinyu, perasaan Wei Yi menjadi jauh lebih baik. Bahkan tanpa berbasa-basi lagi dia langsung masuk ke dalam tubuh Shen Shang yang menandakan bahwa sepenuhnya dia benar-benar sudah memilih Shen Shang sebagai penerusnya. Meskipun tidak dijelaskan secara pasti, kemungkinan besar Wei Yi mengetahui sosok Xinyu. Kalaupun tidak, dia mungkin tahu takdir masa depannya, sehingga dengan adanya Xinyu di sisi Shen Shang, masalah-masalah besar yang akan dihadapi olehnya akan jauh lebih mudah diatasi. Dengan seluruh tubuh yang memancarkan aura emas, Shen Shang mulai berteriak kesakitan yang membuat pelayannya sedikit cemas, berbeda dengan Xinyu yang hanya berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuan Xin, siapa kau sebenarnya? Belum lagi kau tahu tentang sekte gadis giok seperti taman rumahmu. Kau bahkan memberikan warisan kaisar ini begitu saja. Apa tujuan mendekati tuan muda? Tanya si pelayan yang belum sepenuhnya mempercayai Xinyu. Menanggapi itu, masih dengan sikap santainya Xinyu hanya menjawab bahwa pertemuan mereka hanyalah sebuah kebetulan dan juga aura kekaisaran serta warisan kaisar sama sekali tak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah itu, tanpa bisa ikut campur, Xinyu dan juga pak tua pelayan hanya bisa menunggu sampai prosesnya selesai. Dan tak butuh lama, akhirnya semuanya selesai. Ditanya apakah dirinya baik-baik saja, Shen Shang langsung menjawab bahwa dia baik-baik saja. Justru sebaliknya, dengan aura kaisar zaman dahulu yang amat luar biasa, dia sangat yakin bahwa di masa depan dirinya tidak perlu lagi khawatir dengan tujuan besarnya. Benar-benar orang yang memiliki karakter baik. Setelah itu Shen Shang mulai mengucapkan rasa terima kasihnya pada Xinyu. Bahkan dia sampai berjanji yang mana jika di masa depan Xinyu membutuhkan bantuan, dirinya tidak akan pernah menolaknya. Namun mengesampingkan semua itu, Xinyu hanya memberikan sedikit nasihat agar Shen Shang dapat menggunakan kekuatan barunya itu untuk membela umat manusia. Selama aku Shen Shang masih hidup, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi umat manusia, jawab singkat Shen Shang penuh dengan tekad. Singkat cerita, karena sudah tak ada lagi urusan di tempat itu, mereka pun akhirnya keluar. Baru saja Shen Shang ingin mengatakan sesuatu pada Xinyu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul yang entah mengapa langsung mempengaruhi aura kaisar milik Shen Shang. Dari apa yang dijelaskan oleh Xinyu, karena sekarang Shen Shang telah mempunyai roh seorang kaisar, roh tersebut bentrok dengan roh kaisar saat ini, karena bagaimanapun juga tak mungkin ada lebih dari satu kaisar di satu dunia, sehingga secara alami roh kaisar saling bertarung. Aku sangat ceroboh sehingga aku melupakannya. Sekarang kaisar baru telah muncul tiba-tiba. Dinasti Tianhe pasti akan mengalami kekacauan lagi, ucap Xinyu saat dia menyaksikan kedua roh mulai bertarung, yang mana roh milik Shen Shang berbentuk seperti seekor harimau emas, sedangkan dari pihak lain berbentuk seekor naga hijau. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan seekor naga, kemampuannya benar-benar tak bisa dipandang sebelah mata, apalagi itu adalah roh kaisar kuno, sehingga tanpa perlawanan yang berarti, dengan mudahnya roh Shen Shang mampu mengalahkannya, meskipun Shen Shang tampak begitu kelelahan karena itu juga baru pertama kali dia mengeluarkan kekuatan sebesar itu.
Sementara itu di dinasti Tianhe, di istana kerajaan, sang kaisar yang bernama Ren Huang benar-benar menerima dampak yang begitu luar biasa akibat roh kaisar miliknya kalah melawan Shenzong. Akibat dari semua itu, aura kaisar di dalam tubuhnya telah menghilang seperti penjelasan sebelumnya yang tak mungkin ada dua sosok roh kaisar di satu dunia. Dengan perasaan marah bercampur terkejut, dengan segera Ren Huang berteriak memanggil seseorang yang disebut guru kekaisaran. Melihat kondisi sang kaisar, guru kekaisaran yang datang segera menanyakan masalahnya yang langsung dijawab bahwa saat ini aura kekaisarannya telah menghilang. Bagaimana bisa? Seharusnya Yang Mulia mendapatkan perlindungan dari klan Xuan Yungu dan aura kekaisarannya kuat. Bagaimana bisa dengan mudah dihilangkan? Yang Mulia, tolong jangan panik, biarkan aku mencari tahu apa yang terjadi, ucap guru kekaisaran yang juga terlihat terkejut. Menggunakan kemampuannya, guru kekaisaran yang telah membuka mata ketiganya, dia segera memulai prosesnya. Namun sayangnya, nasibnya hampir sama seperti Ren Huang yang hanya bisa memuntahkan darah dari mulutnya. Ditanya apa yang sebenarnya terjadi, guru kekaisaran lantas menjelaskan bahwa kemungkinan besar sesuatu yang besar telah terjadi karena setelah dia menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menyelidikinya, dapat dipastikan bahwa roh kekaisaran baru telah muncul dan bahkan kekuatannya jauh lebih kuat ketimbang milik Ren Huang sampai-sampai roh kekaisarannya ditelan oleh pihak lain. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, ucap Ren Huang yang benar-benar terlihat putus asa. Melihat itu, guru kekaisaran berusaha menghiburnya dengan berkata bahwa bahkan jika seorang kaisar baru datang ke dunia ini, dia tidak mungkin bisa merenggut dinasti Tianhe begitu saja. Namun satu hal yang pasti, mengatasi permasalahan itu, guru kekaisaran sendiri berkata bahwa dia memiliki sebuah rencana. Terdengar seperti ada harapan, Ren Huang lantas bertanya apa itu. Singkatnya, dari apa yang dijelaskan oleh guru kekaisaran, Ren Huang hanya perlu mengumpulkan energi kultivator dan menyempurnakannya menjadi aura kaisar. Semua itu bisa terwujud karena pada dasarnya keberuntungan dunia memiliki tujuan dan juga asal-usul yang sama meskipun melalui jalur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, selama para kultivator yang memiliki keberuntungan besar ditemukan dan dibiarkan bertarung, itu bisa menyebabkan keberuntungan mereka tertelan dan dapat terus ditingkatkan. Setelah keberuntungan seorang kultivator menjadi transcendent, aku dapat menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkannya dan kemudian menyempurnakannya menjadi aura kaisar baru untuk Anda, tambah guru kekaisaran. Benar-benar tak ada pilihan lain lagi, dengan sukarela Ren Huang menyetujuinya sehingga dia pun bertanya apa langkah awal yang harus mereka lakukan. Dengan keadaan dinasti Tianhe yang katanya telah terpojok selama bertahun-tahun, untuk bisa berkembang, guru kekaisaran menyarankan agar mereka bersatu dengan dinasti-dinasti di sekitar untuk mengadakan kompetisi antar kultivator. Dengan hal itu juga, mereka bisa mencari bakat-bakat yang memiliki keberuntungan besar karena bagaimanapun juga, hanya dengan mengandalkan kultivator dinasti Tianhe tidaklah cukup. Dengan kata-kata manisnya, di situ guru kekaisaran benar-benar berusaha menghasut Ren Huang. Bahkan dia sampai berkata bahwa jika rencana mereka berjalan dengan lancar, mereka bahkan bisa mengambil sebuah kesempatan untuk melancarkan perang dan menaklukkan dinasti lainnya. Bagus, bagus, guru kekaisaran, aku serahkan semua itu padamu untuk menangani masalah ini, ucap Ren Huang yang sama sekali tidak menaruh rasa curiga. Justru sebaliknya, dia terlihat sangat senang menganggap bahwa itu adalah rencana terbaik. Kembali lagi ke Sekte Gadis Giok.
Tak ada yang harus dilakukan lagi di tempat itu, Shin Yu berniat langsung pergi sehingga Shen Shang mencoba bertanya apakah dia benar-benar tidak akan ikut pergi ke kota kekaisaran bersama dengan dirinya. Menanggapi itu, Shin Yu lantas memberikan sedikit nasihat agar Shen Shang berhati-hati karena bagaimanapun juga kota kekaisaran sedang dalam keadaan kacau. Adapun tujuan Shin Yu selanjutnya, dia memutuskan untuk kembali ke Aula Hati Suci karena orang-orang sekte gadis giok telah melarikan diri. Ingat, teknik penyembunyian aura kaisar yang baru saja aku ajarkan padamu tidak boleh diekspos sampai benar-benar diperlukan, tambah Shin Yu sebelum akhirnya dia benar-benar pergi meninggalkan Shen Shang yang terlihat sangat senang karena pertemuan dengan Shin Yu benar-benar sebuah keberuntungan. Ditanya apakah mereka harus mengambil sedikit tindakan terhadap Shin Yu yang benar-benar tak terduga, Shen Shang langsung menjawab bahwa itu tidak perlu karena dia yakin jika Shin Yu mengetahuinya akan ada keretakan di antara mereka yang mana itu adalah sesuatu yang harus dia hindari. Apalagi Shen Shang sudah menganggap Shin Yu seperti saudaranya sendiri. Di alun-alun Aula Hati Suci dapat terlihat orang-orang sedang sibuk bergotong royong memperbaiki kota akibat perang sebelumnya. Tak lupa mereka juga disibukkan dengan memindahkan properti-properti sekte Matahari Ekstrim yang secara resmi telah menjadi milik Aula Hati Suci. Kedatangan Shin Yu pastinya disambut baik oleh mereka. Bahkan begitu sampai di aula utama, dia sudah ditunggu oleh Fu Yao, Xian Shuang, dan juga Yi Tong yang langsung memeriksa keadaannya yang pastinya baik-baik saja. Setelah percakapan singkat mereka, Shin Yu lantas bertanya di manakah Xing Yao, yang mana jika kalian ingat sebelumnya Shin Yu telah menerima kabar dari Bibi Xiao yang telah berhasil membawa Xing Yao pergi dengan aman dan mungkin juga telah dibawa ke Aula Hati Suci. Mendengar itu, Fu Yao segera menyuruh Yi Tong untuk membawa Shin Yu ke tempat Xing Yao. Dengan sikap yang terlihat kekanak-kanakan, tanpa berbasa-basi lagi, Yi Tong langsung menyeret Shin Yu pergi. Di sisi lain, Fu Yao yang benar-benar tahu tentang perasaan Xian Shuang hanya bisa sedikit menghiburnya karena bagaimanapun juga dia khawatir Shin Yu mungkin sudah memiliki Xing Yao di dalam hatinya. Aku tahu, lagi pula aku tidak memiliki sumber berkah seperti itu, jawab Xian Shuang dengan ekspresi sedihnya. Namun kita pastinya berharap agar dia tidak menyerah pada Shin Yu agar ceritanya sendiri menjadi lebih menarik. Di dalam sebuah ruangan, Xing Yao yang sedang bersantai akhirnya didatangi oleh Shin Yu. Mulai mengobrol santai, Xing Yao lantas bertanya, apakah sekte gadis giok benar-benar telah hancur? Sedikit menghibur Xing Yao karena bagaimanapun juga dia berasal dari sekte gadis giok, Shin Yu mulai menjelaskan bahwa sekte gadis giok sebenarnya tak sebaik yang dia pikirkan karena mereka telah melakukan banyak hal kotor di belakang. Mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku dan aku akan melindungimu, tambah Shin Yu bersama dengan dia yang mengelus kepala Xing Yao. Meskipun senang dengan itu, dengan segera Xing Yao memisahkan diri dengan wajahnya yang merah merona karena malu. Namun sayangnya, Shin Yu sama sekali tak memahami perasaan Xing Yao sehingga dia yang mengira Xing Yao tak menyukainya hanya bisa menghela nafas berpikir bahwa tampaknya dirinya perlu memulai dari awal lagi hubungan tersebut. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, Shin Yu terus berkultivasi di alam rahasia Aula Hati Suci. Hasilnya, dia berhasil mencapai sebuah terobosan sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai ranah puang tingkat 9 dan 1 langkah lagi untuk membangkitkan Tao Ti. Setelah Tao Ti terbangun, aku bisa bersiap untuk berangkat dan memasuki Great Wilderness lagi, pikir Shin Yu.
Yitong tiba-tiba datang dan berkata bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Adapun itu ternyata berhubungan dengan pembicaraan Kaisar Dinasti Tianhe sebelumnya, yang mana Dinasti Tianhe telah menyatukan 7 dinasti dan mengadakan kompetisi seni bela diri. Dikatakan bahwa kompetisinya sendiri tidak hanya mempertemukan kekuatan-kekuatan teratas dari dinasti, tetapi juga mempertemukan 8 kaisar manusia untuk mengumpulkan takdir para kaisar manusia, yang pastinya kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kultivator dari 8 dinasti dapat berpartisipasi. Tidak ada batasan jumlah orang, tidak ada batasan sekte, bahkan imbalannya lebih menakutkan, tambah Yitong dengan ekspresi yang benar-benar sangat tertarik tanpa tahu rencana busuk yang terkandung di dalamnya. Untuk 100 teratas dalam kompetisi dikatakan akan menerima senjata peri tingkat 2 dan pola abadi tingkat pertama. 50 peringkat teratas akan menerima senjata peri tingkat 3. Adapun 20 peringkat teratas mereka bisa mendapatkan senjata peri tingkat 4. Mendengar semua itu, Shinyu sedikit tertarik karena menurutnya itu semua merupakan tindakan yang sangat luar biasa, sehingga kemungkinan besar kompetisi tersebut akan menarik banyak sekte misterius dan beberapa kultivator biasa yang kuat. Ternyata kejutannya tak berhenti di situ saja, karena Yitong mengatakan bahwa untuk 10 teratas mereka bisa mendapatkan hak untuk menggunakan harta nasional 8 dinasti, dan dengan itu juga mendapatkan kesempatan untuk pergi jauh ke dalam Great Wilderness. Pastinya hal seperti itu benar-benar membuat Shinyu kembali terkejut, apalagi harta nasional merupakan harta karun yang bisa mengatur dinasti, memadatkan nasib dinasti, dan bahkan dapat meningkatkan seni bela diri seseorang. Namun dari semua itu, harta nasional juga memiliki kekuatan misterius yang tidak dapat diprediksi. Jika aku memiliki harta karun dari 8 dinasti, aku mungkin bisa memasuki Great Wilderness lebih cepat, pikir Shinyu, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Mendengar itu, Yitong terlihat senang karena dengan ikutnya Shinyu dia tidak sendirian, apalagi Xianshuang sama sekali tidak bisa berpartisipasi karena dia masih harus berurusan dengan urusan-urusan sekte. Singkat cerita, tanpa berbasa-basi lagi, Yitong segera mendorong Shinyu agar mereka pergi ke kompetisi secepat mungkin, karena untuk kompetisinya sendiri, meskipun dijadwalkan setelah bulan Maret, namun lokasinya cukup jauh dan itu berada di kota Haoyu yang terletak di 3000 mil barat laut dari tempat mereka sekarang. Kau terlihat cukup tidak sabaran, jadi ayo ucapkan selamat tinggal terlebih dahulu pada Master Sekte Fuyao, dan setelah itu kita akan berangkat, ucap Shinyu. Kepergian mereka sudah pasti diantar oleh orang-orang, khususnya Fuyao. Selain Yitong, ternyata Xingyao ikut juga karena tidak mungkin dia tetap tinggal di Aula Hati Suci tanpa kehadiran Shinyu. Fuyao sendiri sangat yakin bahwa Shinyu akan menempati posisi pertama, sehingga semua orang benar-benar memberikan dukungan penuh mereka kepadanya, yang membuat Yitong sedikit iri karena sama sekali tidak ada yang menyemangati dirinya, termasuk Xianshuang yang pastinya memilih mendukung orang tercintanya. Setelah sedikit berbasa-basi, mereka pun pamit pergi dengan Shinyu yang bertekad akan menjadi juara. Shinyu, aku akan menunggumu menjadi seorang pemenang, ucap Fuyao mengantar kepergian mereka. Keesokan harinya, Shinyu masih dalam perjalanan menuju ke kota Haoyu. Seharusnya itu menjadi perjalanan yang normal, namun Shinyu benar-benar merasa tidak nyaman karena gerbong yang mereka tumpangi mengangkut lebih banyak orang ketimbang yang seharusnya. Yitong, bukankah kau mempunyai kereta yang lebih besar? Keluh Shinyu yang langsung dijawab bahwa seharusnya kereta yang saat ini mereka naiki sudah lebih dari cukup jika bukan karena satu penumpang ilegal.
Mudahnya, selain mereka bertiga, ada juga dua orang tambahan yaitu Zhang Wuyu dan Zhang Wuxi yang pastinya akan ikut karena mereka adalah bawahan Xin Yu. Namun tak disangka, si Tu Zhengyu entah mengapa ikut juga, yang membuat kereta yang seharusnya cukup untuk mereka berlima sedikit melebihi kapasitas. Hei, bukankah ini hanya kebetulan? Lagi pula kita akan berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah menyenangkan jika pergi bersama, ucap si Tu Zhengyu yang sama sekali tidak memperdulikan semua keluhan Xin Yu. Alhasil, pada akhirnya mau tak mau mereka harus puas dengan semua itu. Dengan penuh semangat, tiba-tiba si Tu Zhengyu mulai memproklamirkan dirinya yang katanya akan mengincar juara kedua. Pernyataan itu pastinya membuat yang lainnya bingung karena seharusnya posisi pertamalah yang diincar. Namun dengan ekspresi penuh percaya diri, dia hanya berkata bahwa posisi pertama pasti akan menjadi milik Xin Yu. Aku tidak mengatakan itu, tetapi maksudku mengapa kau bisa menjadi yang kedua, tanya kembali Yitong, yang mana jawaban si Tu Zhengyu kali ini benar-benar membuat mereka sangat-sangat terkejut karena dengan wajah konyolnya dia berkata jika berada di urutan kedua dalam kompetisi dirinya bisa menikahi dua putri dari dinasti agung. Sontak pengakuan si Tu Zhengyu langsung membuat dirinya dicap sebagai orang tua cabul, meskipun orangnya sendiri sama sekali tidak peduli dan hanya tertawa senang seolah-olah hinaan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi dirinya. Setelah terus berjalan, akhirnya mereka sampai di perbatasan dinasti Tianhe. Oleh karena itu, si Tu Zhengyu meminta agar semua orang tidak lengah karena perjalanan mereka setelah itu merupakan yang paling berbahaya. Ditanya apakah karena ada ras iblis, Xin Yu lantas menjelaskan bahwa bukan itu. Namun karena pada dasarnya dinasti Tianhe berbatasan dengan kerajaan-kerajaan kecil yang tak terhitung jumlahnya, sehingga ada banyak sekali para kultivator jahat yang bisa dikatakan bandit muncul, sehingga ancaman mereka bahkan jauh melebihi ancaman ras iblis. Melihat pengetahuan Xin Yu, si Tu Zhengyu langsung memujinya. Namun tiba-tiba mereka bisa merasakan sesuatu dan di detik berikutnya kereta yang mereka tumpangi entah mengapa langsung hancur berkeping-keping. Tetapi untungnya mereka semua baik-baik saja. Setelah dicari tahu penyebab dari semua itu karena ternyata mereka menabrak sebuah penghalang yang kemungkinan besar itu merupakan titik perbatasan dinasti Tianhe. Tampaknya perjalanan selanjutnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Ayo pergi semuanya, ucap Xin Yu. Malam harinya tak mungkin terus melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk berkemah. Setelah mengecek peta, si Tu Zhengyu berkata bahwa besok mereka akan tiba di kerajaan Xingfeng, sehingga di tempat itu mereka juga bisa mengatur ulang rencana. Lagi-lagi waktu bersantai mereka terganggu dan kali ini oleh sekelompok orang mencurigakan yang tiba-tiba muncul dari semak-semak, dan dari gerak-geriknya mereka merupakan bandit seperti yang dibicarakan sebelumnya. Serahkan semua barang berharga yang kalian punya dan kami tidak akan mengambil nyawa kalian, teriak seorang lelaki yang bertindak sebagai pemimpin bandit. Namun yang aneh, entah mengapa kondisi mereka semua terlihat sangat kumuh dengan badan mereka yang juga babak belur, sehingga daripada bandit mereka lebih seperti seorang gelandangan. Dengan sikap santainya, Xin Yu lantas melirik ke arah mereka yang mana tatapannya itu sedikit membuat mereka takut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Xin Yu malah menasihati pihak lain yang katanya tak mungkin bisa membunuh kelompoknya, sehingga dia yang merasa bersimpati pada mereka meminta mereka untuk pergi dengan imbalan nyawa mereka akan diampuni.
Kamu benar-benar tak tahu malu, kau tampaknya perlu diberi pelajaran. Dalam hal ini jangan salahkan aku karena kejam, teriak marah pemimpin bandit yang sama sekali tak mengetahui seberapa berbahayanya lawannya kali ini. Dengan tongkat kayu di tangannya, dia langsung menyerang tepat ke arah Shinju. Namun masih saja Shinju bersikap tenang seolah-olah itu bukanlah sebuah ancaman. Alhasil pemimpin bandit yang melihat itu menjadi sedikit ragu sehingga dia menghentikan serangannya tepat sebelum mengenai Shinju dengan alasan bahwa dia akan memberi Shinju satu lagi kesempatan. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau menggunakan teknik keluarga Shinku? Tanya Shinju dengan tatapan tajamnya. Tak disangka pertanyaan Shinju membuat pihak lain benar-benar terkejut sampai-sampai pemimpin bandit langsung mundur mengambil jarak sebelum akhirnya dia berteriak menyuruh semua bawahannya untuk melarikan diri. Ditanya apakah mereka tidak dikejar, dengan tenangnya Shinju mulai berdiri. Meski begitu, perasaannya saat ini benar-benar diliputi dengan perasaan campur aduk karena seni bela diri yang digunakan oleh pemimpin bandit sebelumnya merupakan teknik tombak yang unik dari keluarga Shin. Dan yang membuat Shinju semakin penasaran, pemimpin bandit terlihat begitu ketakutan setelah mendengar nama keluarga Shin. Mari kita ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi, tambah Shinju. Di negara Xingfeng, di dalam kuil yang hancur, kelompok bandit sebelumnya terlihat bermarkas di tempat itu. Melihat pemimpin mereka yang ternyata bernama Hu Meng kelelahan, seorang pemuda bernama Xilang lantas menawarkan segelas minuman sembari dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Entah mengapa, bukannya menjawab, Hu Meng malah mulai menangis saat dia berkata bahwa dirinya telah mempermalukan keluarga Shin. Tiba-tiba pintu kuil terbuka dengan kasar dan pastinya Shinju lah orang yang membukanya yang dengan segera bertanya tentang identitas Hu Meng. Namun bukannya menjawab, Hu Meng bertanya balik sehingga Shinju akhirnya memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga Shin dari dinasti pedang ilahi. Sama seperti sebelumnya, Hu Meng langsung mendekat untuk menyerang yang lagi-lagi usahanya itu berakhir sia-sia setelah Shinju mengeluarkan salah satu teknik miliknya yang kemungkinan besar teknik dari keluarga Shin. Adapun Xilang, dia langsung berteriak marah tetapi Hu Meng segera menghentikannya. Karena pembicaraan mereka selanjutnya sangatlah penting, Hu Meng meminta Xilang dan yang lainnya untuk keluar. Awalnya Xilang bersikeras menolak, namun setelah Hu Meng membentaknya, meskipun terpaksa dia mau menurut. Setelah hanya ada mereka berdua, sekali lagi Shinju bertanya tentang identitas Hu Meng termasuk kelompoknya. Menanggapi itu, Hu Meng lantas memperkenalkan dirinya yang merupakan keturunan Huli, pelopor camp batalion keluarga Shin. Baru pertama kali mendengar tentang pelopor camp batalion, pastinya hanya bisa membuat Shinju penasaran. Namun mengesampingkan itu semua, dia hanya bertanya pada Hu Meng sebagai anggota keluarga Shin mengapa dia tinggal di tempat seperti ini dan melakukan tindakan tercela. Dengan penuh rasa penyesalan, Hu Meng berkata bahwa sebenarnya dia juga tidak ingin hidup seperti itu. Adapun alasannya, dari apa yang dijelaskan oleh Hu Meng, semua itu bermula dari 30 tahun yang lalu, yang mana ayahnya yaitu Huli yang merupakan pengawal dekat Shin Heng yang tak lain adalah kakek Shinju, menerima sebuah misi untuk memimpin batalion terdepan ke perbatasan negara Xingfeng karena pada saat itu muncul kekuatan yang kuat di kota Xingfeng yang mana kelompok tersebut secara brutal melakukan segala macam kejahatan sehingga Tuan Xingfeng yang terpojok meminta bantuan. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar dan orang-orang tersebut dengan mudah bisa diatasi. Namun ketika mereka ingin merayakan kemenangan itu, muncul seorang pria kuat yang misterius yang dalam sekejap mata hampir menghancurkan seluruh batalion terdepan seorang diri.
Melihat pasukannya hampir saja dimusnahkan, Huli menyuruh mereka yang masih selamat untuk mundur, namun dia sendiri menolak untuk lari, sehingga yang dapat dilakukan oleh Humeng hanya menuruti permintaan ayahnya. Setelah berhasil melarikan diri, Humeng berencana membawa Camp Batalion atau keluarga Bufeng bersama dirinya untuk melarikan diri kembali ke dinasti pedang ilahi. Tetapi sebuah kebenaran benar-benar membuatnya sangat-sangat terkejut karena ternyata identitas dari pria misterius sebelumnya berkaitan erat dengan tuan muda kerajaan Xingfeng, yang mana mudahnya pria misterius itu adalah Pangeran Xingfeng sendiri. Orang itu mengirim banyak pasukan untuk mencari jejak kami. Dia memblokir semua jalan keluar. Dalam keputusasaan itu, aku hanya bisa membawa keluargaku dan bersembunyi di sana-sini, ucap Humeng. Namun yang benar-benar membuatnya putus harapan, tuan muda kerajaan Xingfeng telah mengambil sebuah tindakan dengan dia yang memberitahu keluarga Xin bahwa seluruh camp batalion Bufeng telah dimusnahkan. Untuk lebih meyakinkan, bahkan mereka sampai mengirim kembali beberapa mayat pasukan camp Bufeng. Akibat dari semua itu, secara langsung telah memutus kesempatan keluarga Xin datang menyelamatkan mereka. Anak-anak tadi semuanya adalah keturunan dari Camp Baofeng. Selama 30 tahun terakhir, aku telah mencoba berkali-kali mencari peluang untuk menerobos, tetapi pada akhirnya aku gagal. Aku berpikir untuk mati, tapi jika aku mati, bagaimana aku akan menjelaskan semuanya pada keluarga Xin? Alasan aku mengubah identitasku dan memulai bisnis rampok semata-mata hanya berharap anak-anak ini bisa bertahan, tambah Humeng yang sekali lagi kembali meminta maaf karena tindakannya benar-benar telah mempermalukan keluarga Xin, sehingga karena kebenaran telah terungkap, selama ada cara agar keluarga Xin mengirim bantuan untuk menyelamatkan anak-anak, dia rela mati untuk menebus semuanya. Mendengar semua itu, pastinya Xinju dipenuhi dengan amarah. Namun tiba-tiba Xilang menerobos masuk mengatakan bahwa ada banyak orang di luar. Alhasil Humeng menjadi kesal, mengira bahwa Xinju telah berbohong dan bukan berasal dari keluarga Xin. Aku tidak perlu berbohong padamu. Ayo pergi, biarkan aku melihat siapa orangnya. Selama 30 tahun mereka telah memburu anggota keluarga Xinku. Aku ingin mereka membayar dengan darah mereka, ucap Xinyu dengan ekspresi yang benar-benar terlihat sangat marah. Di luar kuil benar saja ada sekelompok orang yang datang. Dengan sikap sombongnya, sang pemimpin yang pastinya tuan muda kerajaan Xingfeng mulai melontarkan beberapa kata-kata kasar untuk menghina kelompok Baofeng yang katanya sekumpulan orang aneh. Begitu Xinyu dan Humeng keluar, perhatian sang pangeran langsung tertuju pada Humeng, dan begitu melihat Xinyu, dia kembali melontarkan kata-kata busuknya dengan mengajak Xinyu untuk bergabung dengan kelompoknya hanya karena penampilan Xinyu cukup tampan. Masih dengan ekspresi murung penuh dengan amarah, secara perlahan Xinyu berjalan mendekat. Begitu sampai di depan sang pangeran, dia langsung bertanya, "Apakah kau yang mengejar mereka selama ini?" Ada banyak orang yang mengejar mereka dan aku hanyalah salah satunya. Tapi hari ini giliranku yang diberkati dengan kekayaan dan kehormatan, jawab sang pangeran. Dan begitu dia hendak menyentuh Xinyu, dalam sekejap mata Xinyu yang sudah tak bisa menahan amarahnya lagi langsung mencekik leher sang pangeran. Semua orang khususnya dari pihak pangeran hanya bisa dibuat terkejut, tak terkecuali sang pangeran yang benar-benar tak menyangka telah memprovokasi Xinyu yang berada di ranah puang atau delusi tingkat 8. Di situasi krisis seperti itu, masih saja sang pangeran bersikap konyol dengan dia yang berpikir bahwa tampaknya Xinyu adalah seseorang yang telah disewa oleh Humeng, sehingga dia mencoba menawarkan harga 10 kali lipat jika mau melepaskan dirinya dan bekerja sama dengan dirinya.
Namun sayangnya Shinju sama sekali tidak memperdulikan semua ocehan itu, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia langsung membunuh sang pangeran, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat bawahan pangeran ketakutan dan mulai melarikan diri. Dengan amarahnya yang masih belum mereda, sudah pasti Shinju tak mungkin membiarkan mereka lolos begitu saja, sehingga dia segera menggunakan kekuatan Yairus dan memusnahkan mereka tanpa sisa. Perasaan bahagia langsung bisa dirasakan oleh Humeng dan yang lainnya, berbeda dengan Shinju yang masih saja menunjukkan ekspresi marahnya karena dari apa yang dikatakan oleh sang pangeran, tampaknya ada banyak orang yang mengejar mereka selama bertahun-tahun, sehingga sekali lagi dia bertanya siapakah mereka. Mendengar itu, Humeng menolak memberitahu karena dia berpikir dampak dari semua itu akan jauh lebih besar, karena meskipun negara Xingfeng hanyalah negara kecil, ada banyak orang kuat, bahkan hanya dengan membunuh sang pangeran mereka pasti akan ketahuan. Aku akan tinggal di sini untuk menahan mereka dan kau bawa anak-anak ini kembali. Mulai sekarang kau akan mengikutiku karena keluarga Shin telah menghilang, ucap Shinju yang hanya bisa membuat Humeng bingung pada kata-kata terakhir. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, Shinju hanya mengatakan bahwa dia akan membicarakan masalah itu nanti, sehingga prioritas utama sekarang adalah memberitahu dirinya siapakah orang-orang itu. Melihat tekad Shinju, pada akhirnya Humeng benar-benar luluh, sehingga pada akhirnya dia memberitahu semua yang diketahui olehnya, yang mana intinya para pengejar semuanya berasal dari garis keturunan tuan muda kerajaan Xingfeng, dan sekarang dia telah menjadi penguasa negara Xingfeng. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, pangeran yang sebelumnya dibunuh oleh Xingyu bukanlah orang yang 30 tahun yang lalu menyerang pasukan Baofeng. Bagus-bagus, negara Xingfeng ini bisa dihancurkan, ucap Xinyu. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.